Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, telah mewahyukan oleh Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya, kepada sebahagian para anbiya alaihi salam, man laqiyani wa huwa yuhibbuni, barang siapa yang menemui ia akan saya, bil mauti, dengan kematian. Orang ini meninggal dunia, wa huwa yuhibbu, hal keadaan bermula itu orang yuhibbu, yaitu rindu ia, suka ia, man, ni akan saya. Dia hendak meninggal dunia, senang karena ingin bertemu saya. Adkhaltuhu jannati, maka memasukkan oleh aku akan itu orang jannati, akan surgaku. Ma'as sabiqina, bersama orang-orang yang sabiqin, orang-orang yang terdahulu. Syaratnya dia menghadapi kematian senang. Kenapa dia senang? Karena menginginkan pahala yang ada di sisiku. Artinya dia baik sangka kepada Allah bahwa pahala ganjaran di sisi Allah ada, sudah disiapkan untuknya. Maka itu sugiannya, kalau kita sudah uzur, sugiannya banyak mengharap pahala yang ada di sisi Allah, supaya kita ini merasa senang karena akan menerima ganjaran. Seperti orang senang begitu akhir bulan karena akan menerima gajian. Jadi begitu hendak akhir bulan, makin lagi senang. Pas di akhir bulan senang karena terbayang akan menerima gajinya, maka gajinya besar, tentu senang. Orang yang hendak meninggal dunia merasa senang, hendak bertemu dengan Allah karena hendak tahu bagaimana pahala yang ada di sisi Allah. Karena kita tahu berdasarkan hadis Nabi, orang hadir sekali di majelis ilmu lebih baik daripada sembahyang sunat 500 rakaat.
mengambil dasar dari sahabat Abu Hurairah, hadir di majelis ilmu lebih baik pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Sembahyang berjamaah pahalanya lebih baik daripada sembahyang sendiri 1:27. Baca Al-Quran 1 huruf pahalanya 10. Maka setiap hari kita baca surah Yasin, surah Al-Waqiah, dan lain-lain. Orang berzikir seperti tadi pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi kita seakan-akan ini hendak mengambil panen raya pahala dari Allah. Senang, tersenyum dia meninggal atau surga lah. Cuman bisa dah. Yang bikin tidak bisa nih, karena kita nih masih ada merasa sangkutan dosa. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita setiap hari jangan tidak istighfar. Dalam hadis menerangkan, kata Nabi, ini la astaghfiru, sesungguhnya aku sungguh meminta ampun aku kepada Allah setiap hari itu mi'ata marrah, 100 kali. Padahal Nabi tidak punya dosa. Nah, kita yang banyak dosa, banyak istighfar. Banyak istighfar setiap hari, astagfirullahaladzim. Makanya bacaan istighfar itu insya Allah menyebabkan doa lakas dikabul Allah. Doa lakas dikabul. Maka saya pernah bercerita, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tiba-tiba kepingin berangkat ke satu kampung. Padahal di kampung itu tidak ada pemilih, tidak ada kawan, tapi beliau kepingin sangat. Sampai di kampung itu malam. Lalu ikutlah sembahyang berjamaah di dalam masjid, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Nah, orang mendahulukan habis sembahyang, beliau tidak. Beliau bertahan dalam masjid. Lalu penjaga masjid bilang, "Pak, ini masjid mau ditutup, silahkan keluar." Kata beliau, "Saya numpang nginap dalam ini masjid." Kata penjaga masjid, "Tidak bisa, Pak, ini peraturan sudah. Tidak boleh ada orang asing nginap dalam masjid ini. Nanti khawatirnya subuh orangnya hilang, langsung ampe mic hilang juga. Mesin mic hilang, mikrofonnya hilang. Nah, jadi dia bisa terpaksa keluar beliau. Bersandarlah di depan masjid bersandar. Nah, rupanya disuruh keluar lagi karena pintu gerbang mau ditutup. Karena kalau malam-malam tidak ditutup pintu gerbang, orang singgah mandian. Kira basuh sandal, ada yang basuh undak, terus basuh undak pergi, jadi ditutup pagar. Nah, berdiamlah di luar pagar. Ada dekat situ orang tua, rumahnya lumayan besar. Beliau punya warung, pagi buka warung, jualan kue. Nah, jual minuman. Kalau kita sini warung kopi namanya. Sekaligus dengan kue-kuenya. Melihat ada orang asing bersandar di tepi pagar, lalu didatangi orang tua itu. Kata orang tua, "Sempian mau kemana?" Kata Sidin, "Saya mau jalan-jalan ke sini, cuman kemalaman. Adakah pemilik?" Tidak ada. Keluarga? Tidak ada. Maka saya mau tidur di masjid, tapi tidak boleh, saya ikut aturan. Maka saya bakal bersandar di sinilah sampai pagi. Kata orang tua, "Tidak usah, ikut kami saja. Nah, istirahat di rumah kami besar. Nah, pagi-pagi nanti buka warung. Nah, tidurlah di rumah kami." Lalu Imam Ahmad bin Hanbal langsunglah ke rumah orang tua ini, ikut istirahat. Imam Ahmad bin Hanbal tidak tidur malam. Beliau beribadah. Karena dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal itu setiap malam tidak kurang sembahyang malam 300 rakaat. Setiap malam 300 rakaat
600 kali sujud kepada Allah. Jadi tidak tidur. Sekalinya tengah malam orang tuan rumah ini bangun karena hendak bikin roti gambung. Nah, ma'adunnya mulainya tengah malam. Jam 3 itu bangunnya lagi ma'adun, mengambil gambung tuh. Karena kalau tidak jam 3, kalau imbasnya subuh baru mengambil gambung jam 9 pagi hanya menyana. Kalau jam 9 pagi goreng, habis dia orang di warung. Wah, salah subuh ke warungan. Ada saya jual lagi kue. Jadi subuh bangun tuh, yang tukang ulah gambung tuh. Cuman ada yang diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap ma'adun gambung baca istighfar, menggulung gambung baca istighfar, memasak gambung baca istighfar, berdiri, berduduk, kemana, ke sini selalu baca istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal mendekati, kata Imam Ahmad bin Hanbal, sempian sudah berapa lama mengamalkan istighfar, sambil jualan sambil istighfar, sambil ma'adun gambung sambil baca istighfar. Sudah berapa lama? Kata orang tua ini, tidak kurang 10 tahun sudah saya mengamalkan istighfar. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, apa yang sampean dapatkan mengamalkan istighfar ini? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada yang kudapatkan kecuali kalau saya berdoa selalu dikabul Allah. Tidak cepat lambat, tidak lambat cepat, mesti dikabul ujungnya. Cuman kata orang tua itu, ada lagi satu doa saya yang belum dikabul Allah. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa doa sempian? Kata orang tua, saya berdoa jangan saya wafat dulu kalau saya belum bertemu dengan orang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kagetlah beliau. Kata beliau, saya orangnya pantas pikir sidin. Saya kepingin sangat datang ke kampung ini. Masuk di masjid diusir orang. Rupanya istighfar ini menyedut saya datang ke rumah orang tua ini. Rupanya kalau kita selalu mengamalkan istighfar, Allah kirim kemuliaan ke rumah kita. Bahkan orang yang mulia dikirim oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dapat kiriman langsung dari Allah ke rumah kita, suatu kemuliaan, suatu rahmat, selalulah kita di rumah membaca istighfar, ambil tasbih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, min kulli dzambin wa atubu ilaih. Atau yang orang baca itu, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat astaghfirullahaladzim. Terus itu dialunkan setiap hari, jangan parahin. Menurut kita nih, terserahlah berapakah. Yang penting kita mengaku dengan Allah banyak salah kita, banyak lengah kita, waktu berputar, tidak ada yang dapat menahan, tapi hilang sia-sia. Kada terpakai untuk beramal. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Nah, itu selalu dibaca. Nanti kalau sudah sakarat maut, ada tanda-tanda agak tipis harapan hidup, dokter pun sudah memvonis ini istirahatkan di rumah saja, kayaknya tipis harapan, sudahlah banyak-banyak mengharaplah, sehingga tidak kuat lagi dia menanggung beban sakit dah banyak sini sana sudah, lalu dia mengharap aku ikhlas. Nah, lalu mengharap, membayangkan pahala yang Allah janjikan. Selama ini saya di Masjid Sepakat setiap subuh hadir, setiap malam hadir.
berapa panen pahala luar biasa. Itulah yang diharapkan. Senanglah dia anak bertemu Allah karena hendak tahu pahala yang dijanjikan. Nah, Allah mengatakan adkhaltuhu jannati, maka saya yang memasukkan dia ke dalam surga karena dia rindu anak bertemu saya, ingin mengharapkan balasan pahala. Satu. Yang kedua, waman laqiyani bil mauti, dan barang siapa yang bertemu Yaman akan saya bil mauti, dengan kematian. Kematiannya menjemputnya, berarti dia akan menemui kematian. Siapapun orangnya. Wal halu ay wa huwa yakhafuni, dan keadaannya itu orang yakhafu, yaitu merasa takut yakni akan aku. Begitu hendak ada tanda-tanda sudah tipis harapan, awak tuha sudah umur 78 dah, kawan habis budikan dah. Maka penyakit yang diderita mirip dengan arwah kawan kita kemarin. Ini kalau menurut hitungan lain, maka termimpi diambil arwah terus. Arwah mama datang, kita budikan aja nakai 4 abah. Dalam mimpi tadi ada karuan datang pulang guru. Nah, mengambil perasaan dalam mimpi itu, kita budikan aja. Tuhan ada tuhuk dah tinggal di dunia. Nah, ada merasa tuh asa parak sudah, itu kayak parak umur 78 dah. Paling tahan 10 tahun lagi umur 78 berarti 87. Nah, orang meninggal anu-anu. Ini guru-guru kita berpulang berguyur. Ini semalam Tuan Guru Kiai Abdul Muiz Ronain Tembilahan, pengasuh pesantren yang dituakan, yang ditokohkan di Tembilahan, semalam berpulang ke rahmatullah. Umur sidin itu belum ada 70, belum ada. Ya, mungkin hampir-hampir lah, tapi seingat saya belum ada 70. Jadi kita ini meninggalnya di sekitar 70 lah. 70, 80, 60 di intang situlah. Jadi kalau kita ini berumur di intang 70 dah, hati-hati, itu hampir betul hitungan matematikanya. Tapi ada juga yang ta'anum pada itu meninggal dunia, lalu kita takut apa? Ayyakafu azabi, ada takut kita dengan azab Allah. Ya Allah, bagaimana saya nanti kalau mati di alam kubur, bagaimana ya? Ya, kalau nyaman di alam kubur itu nyaman sudah-sudahnya. Itulah yang dipikir. Takut dia kalau disiksa di alam kubur. Takut dia kalau hisabnya nanti berat. Karena dosa kita ini ada. Dosa nyebut orang banyak, dosa buruk sangka banyak, ya kadang salah cakap banyak, kita marah Bang. Jadi karena kita marah, emosi kita, lalu bercakap rupanya tajam cakap kita. Ada sedikit bunga-bunga kesombongan dalam bercakap. Ya Allah, bagaimana saya, orang yang saya sakiti, belum sempat saya minta maaf. Bagaimana ya? Bagaimana? Takut saya kalau diazab Allah. Takut saya siksa Allah. Allah menjawab, ajnabtuhu nari, pasti ku jauhkan dia daripada neraka-Ku. Nah, jadi kalau kita selalu takut dengan azab Allah, maka orang-orang hebat itu yang berilmu takut dia ilmunya tidak teramalkan. Yang beramal takut dia kalau amalnya belum ikhlas. Yang sudah beramal ikhlas menangis, kata ayah, malam-malam takut kalau tidak husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
nangis malam karena takut kalau tidak husnul khatimah, nanti dosa tidak diampuni Allah, nanti takut dengan azabnya. Maka Allah menjanjikan orang yang ada perasa begitu ketika hendak mati, nanti kata Allah, aku jauhkan daripada nerakaku. Yang ketiga, wa man laqiyani bil mauti wa huwa yastahyi minni, dan barang siapa yang menemui ia akan aku bil mauti, dengan kematian. Dia ini sudah hampir bertemu dengan masa-masa kematian. Karena hitungan umur memang wajar sudah. Sakitnya itu pun agak wajar juga lah. Karena banyak banget penyakitnya sudah komplikasi. Komplikasi itu apa? Kiri kanan ada. Dokternya bingung. Ini orang kok yang mana diobati? Obati reumatik, asam uratnya ada. Obati asam urat kena kolesterol. Obati kolesterol naik tensi. Obati tensi kena jantung. Obati jantung lambung naik. Jadi banyak komplikasi namanya. Kalau kebanyakan penyakit, maka parah semua sudah. Nah, berarti kan kita merasa ini bakal mati. Hitungannya begitu. Wa huwa yastahyi minni, dan kita ini merasa malu dengan Allah. Malu saya dengan Allah. Allah banyak kasih nikmat saya, tapi saya tidak gunakan untuk jalan yang diridainya. Mata dikasih, jarang dipakai untuk melihat Al-Quran. Mulut dikasih, jarang membaca yang mengingat kepada Engkau. Tangan dikasih, kurang menggunakan untuk ibadah kepada Engkau. Malu. Nanti akan ditanya. Semua akan ditanya. Ada dia merasa malu kata Allah kepadaku, maka dia itu nanti lahu bihi, maka ansaitul hafazata. Kalau dia malu banyak dosa, merasa banyak dosa, malu dengan Allah, nanti kalau ketemu dikasih nikmat kenapa digunakan yang tidak baik, ada merasa malu, maka kata Allah, nanti aku lupakan malaikat hafazah itu untuk catatannya. Lupa di mana catatan kesalahan yang pernah dilakukannya tuh hilang. Tadi ingat lagi, kita kan kadang-kadang kan ada nang catatan kwitansi hilang dah, nota hilang. Nah ini nota catatan tuh lagi, malaikat tuh lupa, karena setiap kita ini nanti ada malaikat yang bertugas menulis amal kita. Amal kita ini ditulisnya, sehingga kalau kita melakukan dosa, nanti ditulis satu dosa. Nah, cuman lupa malaikat ini naruhnya di mana. Catatan dosa itu tidak hilang. Nah, apa amalannya? Kita selalu merasa malu dengan Allah. Makanya Imam Hasan Ibnu Hani yang dapat gelar Abu Nuwas, malu beliau hendak minta surga, malu. Ilahilas tulil firdausi a'la. Ya Allah, ya Tuhanku, lastu, tidak adalah aku. Surga firdaus itu ahlinya. Aku ini tidak layak hendak masuk surga firdaus, malu. Hendak minta surga firdaus malu. Kenapa? Amal sedikitannya kada imbang. Yang diinta surga firdaus, sedangkan nikmat sudah ada terdahulu. Kita ini ibarat begawi dikasih upah dah, begawi belum. Apa upahnya? Nikmat. Dah diberi modal dah. Kita ini anak begawi disuruh bekerja, sudah dikasih modal. Barang ditukarkan, beras dibelikan,
ikan bawal, ikan kakap dikasih, baru disuruh kerja. Kalau kerja minta upah, malu kita. Ya Allah, kada terima syukur orang nih, sudah parang dikasih telusin, nah kemudian beras dikasih, bini dikasih, anak dikasih, rumah dikasih, disuruh beribadah, minta upah, malu. Maka malu si Din nih, minta surga Firdaus, malu. Padahal amal beliau itu banyak. Karena si Din luar biasa, cerdasnya, amalnya, tapi tetap malu minta surga Firdaus. Karena sudah terdahulu mengambil nikmat Allah. Kita belum lahir, nikmat kita sudah disiapkan Allah. Lautan sudah terbentang dengan ikan, dengan makanan kita. Bumi sudah terhampar, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Anak nanam apa tumbuh, nak makan apa ada, nikmat. Beramal sedikitannya, hendak minta surga, malu. Tapi kata Ki Abu Nuwas, wala aqwa ala naril jahimi. Dia juga takut dengan neraka. Nah, maka Allah menjawab, siapa takut dengan neraka, dengan azabku, ajanabtuhu nari. Nah, siapa yang malu bertemu aku karena banyak kesalahan, hendak minta upah malu, maka saya lupakan, kata Allah, malaikat yang tukang catat dosa itu kehilangan catatan. Artinya dosa diampuni oleh Allah. Maka kita berdoa dan berharap agar nanti di akhir hayat kita rindu ingin bertemu Allah, takut dengan azabnya, merasa malu kita minta balasan yang banyak karena kita selalu ingat. Mudah-mudahan Allah berikan surganya, Allah jauhkan nerakanya, Allah ampuni segala dosa kita. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.